Welcome Cinema Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang berjumpa kembali dalam Cinemapedia, channel buat kamu yang haus akan dunia perfilman. Video-video dalam channel ini mengandung spoiler, jadi gua peringatin lagi ya, buat kamu yang gak pengen ngerti alur cerita film dalam konten ini, silahkan skip video ini. Oke, gitu aja basa-basinya, langsung aja kita simak film yang berikut ini. Sebelumnya gue ucapkan banyak terima kasih buat kamu yang udah mau klik video dan nonton video ini. Jadi gue udah pilihkan film science fiction romantis yang berjudul Passenger. Semoga ini bisa menjadi film pilihan yang tepat sebagai konten pembuka dalam channel ini. Film ini gua recommended banget buat kamu untuk jadi tontonan yang lagi pacaran, pengantin baru, atau pengantin lama yang pengen rasa baru. Adalah film garapan Sony Pictures yang dibintangi oleh brother gua Chris Pratt dan mantan gua Jennifer Lawrence. Lo harus terima akan hal itu, oke? Disutradarai Martin Tyldum, mampu mengantarkan film ini sukses di kancah box office dunia. Film ini berdurasi 116 menit dan menceritakan seorang mekanik yang menjadi penumpang pesawat antariksa bernama Avalon. Dia terbangun lebih awal dan harus sendirian selama 90 tahun di sisa perjalanannya. Gimana kisahnya? Oke, check this out. Cerita diawali dari adegan pesawat yang menghantam kumpulan asteroid dan menyebabkan kerusakan di beberapa bagian. Pesawat ini membawa 5.000 penumpang dan 258 awak kapal yang tertidur di pod hibernasinya masing-masing selama 120 tahun. Menuju planet hunian baru di Homestead 2. Ya gimana nggak nabrak-nabrak. Nah, penghuninya aja tidur semua. 120 tahun lagi men. Gua kira tujuannya bukan Homestead 2 tapi akhirat deh. Oke, fokus. Karena canggihnya pesawat ini mampu memperbaiki diri sendiri dari kerusakan yang terjadi. Oke, canggih men. Gue pengen beli nih pesawat. Lo tahu nggak ada toko mana di all shop yang jual pesawat ini? Namun ada satu bagian yang tidak bisa diperbaiki, yaitu salah satu pod hibernasi milik penumpang bernama Jim Preston yang diperankan oleh brother gua Chris Pratt dan membuatnya terbangun lebih awal. Jim pun bangun dan diarahkan sesuai prosedur ke ruangannya untuk memulihkan diri dan menjalani kelas adaptasinya. Namun dia menyadari ada yang tidak beres karena cuma dia yang bangun dan tidak ada manusia yang lain selain dirinya. Jin pun mencari tahu dan dia mendapati bahwa dirinya terbangun 90 tahun lebih awal dari yang seharusnya. Jin pun berusaha untuk membebaskan diri dari masalah ini. Dia mencoba memperbaiki sendiri pod miliknya. Dia juga mencoba mengirim pesan ke bumi. Bahkan dia mencoba membangunkan kru kapal di ruang kendali. Namun semuanya sia-sia dan dia harus menjalani sisa 90 tahun perjalanan hidupnya sendirian di pesawat tersebut. Di tengah kegabutannya dia mencoba menghibur diri dengan menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di dalam pesawat tersebut. Dia membobol kelas VIP, berolahraga, makan sepuasnya di restoran, menari-nari, dan lain-lain. Namun berbulan-bulan menjalani rutinitas itu membuatnya bosan. Dia semakin tidak mengurus diri dan menjadikannya seperti orang gila. Di puncak kegabutannya, Jim mencoba bunuh diri dengan melontarkan dirinya ke ruang angkasa tanpa baju pelindung. Saat terakhir dia sadar dan berlari tanpa arah yang membuatnya terjatuh di ruang pod hibernasi para penumpang yang lain. Nah, di saat dia terbangun inilah dia melihat seorang wanita yang sangat cantik tertidur dalam pod hibernasi. Jim penasaran dan mencari tahu informasi mengenai wanita tersebut.
Ternyata wanita tersebut bernama Aurora Lane yang diperankan oleh mantan gua, Jennifer Lawrence. Merupakan pribadi yang menarik, cerdas dan lucu. Nah, Jim ini sangat tertarik dan membuatnya jatuh cinta kepada Aurora, mengumpulkan kembali sisa-sisa semangat hidupnya. Sebenarnya Jim tidak betul-betul sendirian di pesawat tersebut, namun dia ditemani oleh sebuah robot android penjaga warteg, penjaga bar bernama Arthur. Ia selalu bercerita segala sesuatu tentang Aurora dan membayangkan Aurora jika menjadi teman hidupnya. Disinilah muncul ide untuk membangunkan paksa Aurora dengan merusak pot hibernasi miliknya. Jim berpikir keras akan hal ini karena sadar ini adalah hal yang sangat jahat dan sama saja merenggut hidup Aurora. Ia mencoba melupakan Aurora dengan bersenang-senang kembali berolahraga, namun ya tetapi tidak bisa. Kalau udah nyantol mah susah lepasnya. Akhirnya Jim menyerah dan tetap akan melakukan rencana tersebut. Di hari waktunya tiba, Jim membersihkan diri dan membuat dirinya semenarik mungkin untuk memikat hati Aurora. Jim mengambil kotak peralatannya dan memulai pekerjaannya. Pot milik Aurora pun rusak dan Aurora yang ada di dalamnya pun terbangun. Jim segera membereskan peralatannya dan melarikan diri. Dengan tanpa rasa bersalah dan muka nggak berdosanya, Jim muncul menemui Aurora. Anjir nih Jim, laki-laki mah kalau udah ada maunya bisa aja. Jadi Jim menjelaskan kepada Aurora apa yang terjadi. Aurora pun panik dan bingung harus berbuat apa. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, belum bertahun. Aurora pun berusaha beradaptasi dengan berusaha menikmati waktunya bersama Jim. Jim pun mencoba menjalankan aksinya, yaitu berusaha mendekati Aurora. Jim mengajak Aurora untuk menikmati waktu dengan berjalan-jalan, nongkrong di bar, mengenalkannya pada Arthur, main basket, menari, nonton di bioskop, memberikan Aurora sebuah hadiah. Anjir nih Jim, berhasil juga ya rencana kadalnya. Aurora pun mulai terpikat dan mau untuk diajak berkencan oleh Jim. Di suatu ketika Jim menjemput Aurora dengan pakaian yang rapi. Aurora pun tampil dengan sangat cantik dan anggun. Ini dia adegannya. Bener-bener dah cantik nih mantan gua. Oke, fokus. Seperti biasa Jim mengajak Aurora ke tempat Arthur, kemudian makan malam. Namun kencan kali ini berbeda karena Jim akan melancarkan serangan pamungkasnya. Apa itu? Yaitu mencoba berjalan-jalan di luar pesawat menggunakan baju antariksa. Di sini ada adegan menarik di mana Aurora tidak bisa menggunakan dressnya ketika akan menggunakan baju antariksa. Dan lo tahu apa yang terjadi? Ini dia adegan. Mau lagi? Gue suka banget adegan ini. Oke, fokus. Oke, next. Aurora pun diajak keluar dan betul-betul takjub dibuat Jim. Dan akhirnya kalau lo mau nonton lanjutannya film adegan ini, mungkin lo nonton aja langsung lengkap filmnya ya. Malam itu pun Aurora menyerahkan segala sesuatunya kepada Jim. Lo taulah mereka ngapain. Melihat Jim ini gue sangat terinspirasi dan membuat jiwa-jiwa mesum gue meronta-ronta. Andai jadi Jim. Ampun dah gue ini gak fokus mulu. Oke, setelah kejadian itu Jim dan Aurora berpacaran dan tinggallah mereka dalam satu kamar, menjadikan hari-hari indah dan membuat dunia terasa milik berdua. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Suatu ketika Arthur tak sengaja menceritakan bahwa Jim dengan sengaja merusak pot milik Aurora untuk membangunkannya. Jim pun mengakuinya dan membuat Aurora marah besar. Aurora pun mengamuk dan bahkan suatu malam Aurora masuk ke kamar Jim lalu menghajar dan hampir membunuh Jim.
Sedang marah-marahan, pesawat berangsur mengalami kerusakan yang lebih parah dan membangunkan salah satu kru kapal bernama Gus Mancuso, seorang Chief Deck Officer. Dia mengatakan bahwa kapal sedang rusak parah dan mereka harus segera memperbaikinya. Jika tidak, seluruh nyawa penumpang dan sisa kru akan menjadi taruhannya. Di tengah masalah tersebut, ternyata Gus juga mengalami sakit yang disebabkan kerusakan pada pot miliknya. Di tengah sakaratul mautnya, Gus berpesan kepada Aurora dan Jim untuk saling menjaga dan berjanji untuk memperbaiki kapal. Gus Mancuso pun tak dapat bertahan dan meninggal dengan baju kebesarannya. Jim dan Aurora mau tidak mau harus memperbaiki kapal sendirian, berbekal petunjuk yang diberikan oleh Gus Mancuso. This can't be good. Mereka mencari tahu dan menelusuri seluruh bagian mesin kapal dan mendapati sebuah pecahan batu yang menghantam ruang fusi mesin. Hal inilah yang membuat masalah pada kapal setelah mengalami benturan dengan asteroid beberapa waktu yang lalu. It's the reactor control computer. Untuk merestart ulang pembakaran, Jim harus mengorbankan diri pergi ke lorong pembuangan untuk membuka katup yang tersangkut. Ini adalah keputusan yang berat untuk Aurora. Come back to me. Jim pun bergegas keluar pesawat dan rencana Jim pun berhasil. Namun Jim terlempar jauh dan membuat baju antariksanya mengalami kerusakan. Aurora yang panik segera menjemput untuk menyelamatkan Jim. Akhirnya pesawat berhasil diperbaiki dan Jim pun juga berhasil diselamatkan Aurora. Setelah kejadian itu, Jim dan Aurora kembali baikan dan kehidupan mereka pun berjalan seperti sebelumnya. Akhirnya Aurora mau menerima Jim dan Jim memberanikan diri untuk melamar Aurora. Aurora pun menerimanya dan mereka menjalani sisa kehidupan mereka di dalam pesawat itu hanya berdua. Mereka pun bahagia selama-lamanya. Oke, cerita ditutup dengan adegan penumpang lain yang telah terbangun 90 tahun setelahnya dan terkejut mendapati kondisi pesawat yang telah ditumbuhi banyak pepohonan dan jauh dari kondisi yang seharusnya. Oke lovers, semoga menghibur ya. Kalau kamu suka video ini silahkan like, share, dan subscribe channel ini. Bantu kami agar channel ini makin berkembang. Gua Rojali, kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.